Jadi aku terpaksa membawa jalan Muslim, jalan Islam aku sendiri. Lalu bagaimana Anda sholat? Anda sholat tidak? Solat lah. Sholatnya bagaimana? Dengan cara aku lah. Gimana? Ajaran siapa? Itu golongan Muslim, golongan yang ramai, yang menyesatkan. Menyesatkan. Waduh. Coba sebentar kita kasih naik dulu satu Muslim ini kalau seperti ini caranya ini. Kacong Fikri, coba kita kasih nih Kacong Fikri. Wah, ini sangat cetar membahana ini diskusi kita hari ini nih. Ya, Kacong Fikri, silakan nyalakan kamera. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda ngaku-ngaku ini Muslim. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera. Bentar dulu, ini mau ngidupin lampu. Coba baca satu surah dulu, Rijal Nori. Surah apa? Ya, terserah, surat apa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti Muslim yang begini-begini itu sesat, betul? Itu golongan. Okey, buka surah Al-An'am ayat 116. Bunyi dia begini, sekiranya kamu menuruti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu. Okey, golongan yang ramai ini golongan yang mana? Golongan Islam ramai, golongan Kristian ramai, golongan Hindu ramai, golongan Buddha ramai. Yang saya tanya golongan Muslim yang begini-begini. Itu golongan ramai. Golongan ramai termasuk golongan yang menyesatkan. Wah, sesat. Berarti Muslim yang begini sesat. Mengikut Al-Quran. Gimana? Mengikut Al-Quran. Bukan, Muslim yang begini-begini itu sesat. Mengikut Al-Quran ianya sesat. Oke, menurut Al-Quran sesat. Gimana Kacong Fikri, silakan. awal aja jelas. Kacong. Iya, terus gimana? Bagaimana itu menurut Anda itu? Menurut Rizal Nori, Muslim yang begini-begini itu katanya sesat. Maksudnya yang begini-begini itu gimana, Di? Iya, sholat yang begini-begini. Kan sholat begini, tangan begini, ya kan? Itu katanya sesat. Betul, Rizal Nori? Golongan ramai yang akan menyesatkan. Sesat. Gimana itu menurutmu? Jadi yang mana ini yang benar nih? Satu bilang sesat, kalian saling menyesatkan. Jangan Gimana? asal ngomong gitu. Maksudnya golongan ramai itu gimana? Soalnya itu orang Malaysia itu. Kebanyakan itu maksudnya. Orang-orang yang seperti itu Islam yang kebanyakan dan mereka itu sesat. Iya, golongan ramai itu seperti apa gitu. Oke, baik, karena Kacung Fikri dia nggak nyambungan otaknya, kita taruh di bawah dia. Iya, kenapa mereka bisa sesat itu? Rizal Nori. Kerana mereka tergolong daripada golongan yang ramai dan mereka tergolong daripada menuruti ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang. Lalu bagaimana Islam kalau gitu? Islam yang benar tuh sholat berapa kali sehari? Solat berapa kali? Solat berapa kali? Jadi berapa kali pun kalau kamu mau buatlah. Berarti bagaimana sholatnya? Solatnya. Solat yang khusyuk. Okey, Edis, aku terus terang sama kau. Aku sudah 50 tahun. Umur aku 50 tahun sekarang. So, aku mempraktikkan syariat, aku mempraktikkan fiqah berpuluh tahun. Sehingga aku mendapat satu petunjuk yang jelas bahawa Muslim yang sekarang daripada golongan yang ramai, sekiranya aku ikut, dia akan menyesatkan aku. Jadi aku terpaksa membawa jalan Muslim, jalan Islam aku sendiri. Lalu bagaimana Anda sholat? Anda sholat tidak? Solat lah. Sholatnya bagaimana? Dengan cara aku lah. Gimana? PM tepi lah, PM tepi. Nanti aku ceritakan.
Ini saya jadi bingung ini. Artinya Anda ini tidak mengikuti hadis, tetapi karena tidak mengikuti hadis jadi bingung. Berarti Anda bersunat tidak? Bersunat. Di mana dalilnya ada sunat? Tak ada dalil. Terus dari mana? Ini makin kalau Anda berarti lebih sesat. Anda lebih sesat daripada Islam yang mengikuti hadis. Gimana? Itu terpulang kamu. Kamu mengatakan saya sesat. Itu terpulang Rijal, ada masalah. kamu bilang Islam yang mengikuti hadis itu sesat, betul? Ah, sekarang kamu Islam, kamu sunat. Sunat itu dari mana dalilnya dalam Quran? Tak ada, tak ada. Tak ada, terus kenapa kau sunat? Aku mengamalkan. Kau mengikuti nenek moyang. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, Islam ini sudah dalam keadaan jatuh tertimpa tangga. Engkau boleh kenakan Muslim yang golongan yang ramai, tapi Muslim macam aku engkau tak boleh kenakan dengan. Oke, saya tanya kalau begitu, dari mana dalilnya? Apa dasarnya Anda bersunat atau berkitan? Dalilnya adalah akal aku. Sekiranya aku bersunat, aku menyucikan diri aku. Aku tak mau pakai dalil, aku mau pakai pada diri aku. Berarti nggak pakai Al-Quran? Aku Al-Quran pakai. Ya di mana dalilnya sunat dalam Quran? Quran aku di sini. Nah, udah makin lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman Islam ini teman-teman, belok kiri salah, belok kanan salah, maju salah, mundur salah, naik salah, turun salah. Jadi kemana-mana juga salah. Golongan yang ramai, Muslim golongan yang ramai, kamu boleh perbodohkan. Tapi kalau Muslim macam aku, kau tak boleh perbodohkan. Walaupun kamu tidak menggunakan hadis, tetap saja nanti kamu bingung sendiri. Bingung kenapa? Tadi saya tanya sunat di mana dalilnya, kamu tidak tahu. Ini kalau aku buat. Berarti kamu hanya mengikuti pikiranmu, hawa nafsumu saja. Bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Sekiranya kalau engkau fikir. Terus siapa yang memerintahkan untuk sunat itu? Yang waras. Kalau engkau ada pikiran yang gimana? Oke, sekarang saya tanya, boleh tidak makan kecoa? Kecoa apa? Tahu kecoa nggak? Aku tak tahu, tak tahu. Tikus, tahu tikus? Tak tahu. Ah, boleh tak makan tikus menurut Al-Quran? Aku tak nak makan. Bukan, boleh tak makan tikus menurut Al-Quran? Kalau mengikut Al-Quran aku tak mau makan. Bukan masalah tak mau makan, boleh tak dimakan itu tikus? Kalau mau makan, makanlah. Siapa mau makan, makan. Boleh. Aku tak mau makan. Siapa mau makan, dia makan. Nah ini makanya saya bilang, pahami pertanyaan saya, Rijal Nori. Saya tak tanya kau mau makan tikus atau tidak. Yang saya tanya, menurut Al-Quran, boleh tak tikus itu dimakan? Kerana tafsiran aku Al-Quran adalah diri aku, bukan Al-Quran dirinya. Memang Al-Quran di jalan. Hancur sudah kamu. Kamu faham hanya. Oke lah Nori, kalau begitu kau dibawa dulu nonton ya. Ya, aduh serba salah. Percaya hadis salah. Nggak percaya hadis juga salah. Apa yang mau dibenarkan dari agama Islam? Bagaimana ini teman-teman? Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Siapa ini? Kita kasih naik ada Musashi Hip Hop Hore. Bentar ini saya turunkan dulu. Musashi ini kayaknya pernah inbox saya. Coba saya kasih naik dulu. Musashi. Ya Musashi, selamat pagi menjelang siang. Musashi. Pagi bang. Ya, Musashi silakan nyalakan
kamera. Oh, belum bisa ya, Musashi ya. Musashi, kamu belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Ingat teman-teman, syaratnya naik ke sini itu harus bisa menyalakan kamera. Kalau kamera Anda belum nyala, artinya Anda belum memenuhi kriteria untuk naik dan ngobrol bersama dengan Edis TV. Kita kasih naik ada Aris Jaka Maulana. Kalau nama-nama asli begini itu pasti saya naikkan. Nama asli, foto asli itu saya naikkan. Aris Jaka Maulana. Selamat pagi menjelang siang. Ini dari nama-namanya Maulana pasti penyembah Muhammad. Ya silakan. Pagi Bang Edis. Ya silakan dulu, nyalakan kamera dulu Aris Jaka. Sebentar. Kecuali sudah malu jadi orang Islam. Aris Jaka kenapa ini? Sakit atau bagaimana? Dari tadi ketawa terus. Aris Jaka, Anda sakit atau bagaimana? Enggak sakit bang. Bisa duduk? Bentar. Kalau udah nggak bisa duduk lagi, bilang, kasih tahu. Masih pagi, sudah tidur aja. Apa bang, dari tadi ketawa terus ini. Iya, Aris Jaka, Anda bisa tidak supaya wajah Anda itu seperti ini? Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, begini-begini, ya ini sudah malu-malu, nah bilang, biar saya turunkan. Kecuali Anda masih bangga jadi orang Islam. Ya gimana Aris Maulana, apa yang mau Anda sampaikan? Anda naik mau ngapain? Ya pengen naik aja. Mau mengiyakan semua perkataan saya, betul? Betul, semua betul. Anda setuju bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Setuju banget. Setuju. Ternyata Aris Jaka Maulana setuju. Tapi Anda Muslim banget. Mantan. Oh, mantan Islam. Iya, makanya setuju. Kenapa? Nah, Ini gitu banyak. loh, yang keren Oke. gitu loh. Coba saya tes dulu kalau Anda jadi Islam udah berapa tahun? 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu jadi orang Islam. Berarti Anda masih ingat baca-bacaan Al-Quran? Oh ingat dong. Coba baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wow, Keren nggak? bacaan Quran Anda bagus, ini merdu ini. Keren kan? Tapi apa yang menyebabkan Anda keluar dari agama Islam? Banyak yang gak masuk akal, Bang. Banyak yang nggak masuk akal. Contoh-contohnya apa aja itu, Bang? Manusia bisa membelah. Tawa, Sebentar. Kenapa Anda setuju mengakui bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Apa ya? Salah satunya itu manusia, dia bisa membelah bulan, dia bisa naik ke langit gitu kan. Itu saya nggak setuju itu. Itu Anda simpulkan bahwa Islam berisi kebohongan-kebohongan gitu ya? Di dogma-dogma agama Islam gitu ya? Saya lebih fleksibel, saya bisa berteman dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun.
Kalau Anda tidak- jadi tidak- orang Islam dulu nggak boleh berteman dengan orang non-Muslim, betul? Sampean bisa saya takbirin nanti kalau kayak gini, beneran? Iya. Oh iya. Tahu Bisa saya banget takbirin, dia ini beneran. tentang agama Islam, teman-teman. Iya, saya Saya dulu ucapkan pernah selamat jadi lah Bang ya. yang radikal pernah gitu kan. Tapi ya, Hmm. ya apa namanya ya, sekarang udah nggak mau lah udah. Mantap, mantap. Lebih baik Nih, menjadi apa ya? Belajar kemanusiaan lah. Itu luar lebih- biasa Bang. Anda salah satu orang yang saya maksudkan ketika saya berkata, jikalau seorang Muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Dan Andalah orang yang saya maksudkan Bang. Contoh-contoh orang saya maksudkan. Saya 37 tahun ya. Maksudnya di usia ke-37 itu saya belajar semua, saya pelajari semua gitu kan. Saya aktifkan apa namanya pola berpikir saya agar tidak apa namanya untuk ketika berpikir untuk tidak membawa dogma itu sendiri. Ternyata iya. Tapi memang sulit Bang, sulit. Itu sangat sulit. Untuk melepas dogma itu sulit banget. Sangat sulit ya. Tidak mudah. Ya. Saya juga merasakan bagaimana seorang muslim itu sangat sulit. Memang kuncinya itu sebenarnya Bang, kuncinya dia harus banyak mengetahui atau banyak informasi tentang agama Islam. Ketika dia banyak menerima informasi tentang agama Islam, pasti dia akan melepaskan agama itu. Tuh, atau membuang agama itu ke tong sampah seperti yang Anda sudah alami seperti sekarang ini. Banyak yang mereka itu masih percaya agama Islam karena mereka memang malas belajar, malas mencari informasi seperti itu. Malas mikir Seperti itu. Berarti sudah tidak melakukan lagi ya hal-hal yang Islam lakukan ya. Misalnya nih, apa pendapat Anda nih tentang orang-orang Islam yang masih menghabiskan uang, nabung berpuluh-puluh tahun, mencari nafkah berpuluh-puluh tahun hanya untuk dihabiskan ke Arab lempar-lemparan batu, nyium-nyium batu, minum-minum kencing hewan di sana, lari-lari, camping-campingan gitu. Gimana kira-kira cara Anda untuk menyadarkan orang-orang yang dalam tanda kutip sudah dibodoh-bodohi oleh kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau untuk menyadarkan itu memang susah Bang, susah karena ya yang namanya orang sudah terdogma apalagi sejak dini gitu kan sampai tua gitu dan meyakini semua gitu kan, itu susah untuk menyadarkan itu. Kalau bagi saya sih memang sangat disayangkan yaitu uang sampai yang diterima oleh oleh negara Arab itu sampai ratusan triliun gitu dari bangsa kita. Iya. Coba kalau misalkan hanya untuk dipakai untuk untuk kemajuan bangsa kita sendiri ya mungkin bisa bisa banyak yang terpenuhi lah. Betul. Dari situ gitu kan. Tapi ya susah Bang, jangan untuk itu susah. Karena antriannya juga sampai berapa puluh tahun ke belakang itu udah masih panjang. Bisa lewat jalur belakang, bisa Bang. Namanya VVIP. Bisa ya? Bisa, Oh iya, jalur 1 miliar khusus yang tapi. penting. 1 miliar itu. 1 miliar itu. Iya. Buktinya kemarin-kemarin yang bisa nikung lewat jalur cepat, tergantung bayarannya gitu. Ya benar ada kelas-kelasnya. Iya. Oke lah Bang, ya saya ucapkan selamat. Anda sudah memilih jalan yang tepat, sudah meninggalkan agama Islam. Walaupun bacaan Quran Anda itu sangat merdu, ya banyak membuat Muslim mewek-mewek, nangis-nangis. Ya. Oh, udah gitulah Bang. Iya, bacaan Anda itu sangat merdu itu. Nah, tapi ya itulah ya, orang Islam itu seperti yang saya bilang Bang di sini. Bisa membaca huruf Arab, pandai mengucapkan huruf Arab, walaupun nggak tahu artinya ya mereka amin. Saya juga nggak tahu artinya apa, saya hebatnya nggak tahu. Iya, sama. Memang itu seperti yang saya bilang Bang, Muslim itu banyak kan begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innaka siratul mustaqim lan jilal azizir rahim litundil. Wah, saya hafal tuh. Iya. Satu itu hafal saya. Dan Muslim kalau dibacakan begitu, mereka biasanya tapi mereka nggak tahu apa. Itu saya rasakan betul gejolak jiwa seorang Muslim memang seperti itu. Tapi ya itulah, ya
Kalau orang hanya menggunakan hatinya tanpa menggunakan akalnya, akhirnya seperti itu. Dia menggunakan perasaan tapi tidak menggunakan akalnya. Padahal dalam Bible jelas dikatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan juga akal budi. Itu harus bersama-sama seperti itu. Oke lah Bang, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih Bang Eris, terima kasih. Sama-sama Bang Aris Jaka Selamat Maulana. Sorry tadi ya, saya pikir tadi apa. Oke, makasih Bang, makasih. Ya, itulah ya teman-teman ya. Yang saya katakan itu bahwa kalau seorang muslim sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka dia akan meninggalkannya ya orang seperti tadi itu, teman-teman ya. Nah, salah satu tujuan kita live ya, tujuan kita membuka acara seperti ini itu adalah untuk melakukan gebrak pikiran atau untuk membuat orang-orang berani berpikir seperti yang diambil oleh Maulana tadi ya. Jadi teman-teman tahu sendiri dari bacaan Qur'annya ya, bagaimana dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Ya puji Tuhan sudah mulai banyak ya, yang laki, yang perempuan udah pada nongol bersuara seperti itu. Ya kalau nggak ada channel Ladies TV mungkin dan tidak banyak yang tahu itu, tidak berani bersuara. Tapi gara-gara channel Ladies TV mereka sudah mulai bersuara, mereka sudah mulai berani speak up ya secara publicly. Ya seperti itu. Itulah teman-teman ya, makanya support channel Ladies TV. Ya, support channel saya. Cara supportnya seperti yang saya bilang, teman-teman, kita ada program nih, program untuk mendirikan rumah apologet atau tempat kita berapologet di sini. Ya, supaya kita dalam waktu jangka belasan atau puluhan tahun ke depan, kita masih terus tetap mengudara, ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Rostijah Murni. Oke, Rostijah. Rostijah. Kupikir tadi Khadijah, ternyata Rostijah. Ya, selamat pagi menjelang siang Rostijah. Karena masih jam 11 ya, jam 11 itu masih kita hitung pagi. Ya, siang. Rostijah, ya. Silakan Rostijah, nyalakan kamera Anda. Ini saya udah nyalakan. Tuh saya sudah kirimkan permintaan. Pencet yang mana lagi ya? Diterima saja atau simpan. Di situ kan di layar sudah ada undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Oh, udah. Begitu. Kak Rostijah. Kemarin Kak Ros, sekarang Rostijah. Banyak Ros ya. Iya, saya mau tanya dulu nih Kak Rostijah, Muslimah atau Kristen? Sebelumnya selamat siang semuanya. Saya hadir karena saya tertarik dengan acara ini. Setiap saat Edis memberikan pandangan-pandangan yang buat orang mungkin nggak tahu menjadi tahu ya. Ini kan untuk Kristen dan Muslim. Iya, Muslim Islam. Tapi kemudian biasanya Tapi sebelum dulu, belum dijawab pertanyaan saya ini. Muslim atau... Apa ya? Oh, saya di luar itu, Bang. Apakah bukan nggak Muslim, boleh? bukan Kristen? Bukan. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Cuman di KTP tertulis apa? Buddhis. Saya di KTP Buddhis. Cuman kan nanti kalau jalan masuk ke surga nggak harus ditanyakan kamu agama apa ya? Bukan, maksud saya dari namanya kan Rostijah. Pikir saya tadi seorang muslimah. Itu orang tua saya dulu memberikan nama anaknya Kasijah, Rostijah, mungkin terinspirasi dari mana nggak tahu saya juga. Dulu nggak tahu nggak boleh dia
Lalu sama kakak saya yang Kristen, dia masuk Kristen. Dilarang beragama Konghucu. Kapan itu peristiwanya? Dulu waktu zaman Soeharto nggak ada. Oh, sampai segitunya ya, luar biasa memang. Dulu agama cuma diakui 5. Lalu Konghucu berubah menjadi Kristen, agamanya di KTP orang tua saya lalu dipermandikan gitu. Oh iya, Jadi iya. jadi keluarga saya tuh Pancasila. Jadi ada Buddha saya sendiri, terus Islam ada, Kristen ada. Tapi kita sama-sama kalau lagi perayaan hari apa saling merayakan. Ya. Oke lah. Pikir saya tadi seorang muslimah namanya Rosti Khadijah, Rostijah. Pikir saya tadi Rostijah muslimah. Rostijah murni. Ya, di sini saya Bang Edis ya, saya mau kasih tahu ya. Di sini kan cuman saya lihat di sini jadi pesertanya tuh ada yang mungkin di situ ngakunya Kristen dia menjelekkan Muslim, lalu mungkin dia ngakunya Muslim menjelekkan Kristen. Jadi seperti kayaknya dia mengambil celah. Makanya harus saya konfirmasi Kak Rostijah. Jadi kalau ada Kristen, kalau ada Islam, itu pasti saya tes dulu. Karena memang sering kita dapati demikian. Ada orang pura-pura jadi Kristen untuk menjelek-jelekkan Kristen itu sendiri. Misalnya di channel-channel Muslim. Dia Muslim dia, tapi dia naik dengan pura-pura menjadi Islam. Pura-pura jadi Kristen. Dia Muslim, naik ke channel Islam, mengaku-ngaku sebagai Kristen untuk menjelek-jelekkan Kristen. Nah, kalau di sini itu dilarang keras. Setiap yang naik ke sini mengaku Muslim menjelek-jelekkan orang Islam, harus saya konfirmasi dulu keislamannya. Nah, tesnya itu saya gunakan tesnya orang Islam sendiri, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu. Cuman komennya ini kotor semua nih. Orang saya Muslim sudah bilang, yang komen-komen agamanya sendiri ya. Secara nggak langsung dia menjelekkan agamanya sendiri, dia ngata-ngatain agama orang lain ya. Harusnya dia cerdas di sini, penonton-penonton yang cerdas tuh bagaimana